Harga minyak dunia, baik kategori WTI maupun Brent, pada perdagangan minggu ini menembus level psikologis $100 per barel. Bagi sebagian orang, ini mungkin cuma angka. Tapi bagi ekonomi global, terutama Amerika Serikat, ini adalah alarm tanda bahaya. Harga minyak Amerika Serikat sudah naik lebih dari 30%. Ini adalah salah satu lonjakan terbesar yang pernah kita lihat sejak tahun 1983. Pertanyaannya, kenapa sekarang? Dan kenapa lonjakan ini bisa membuat Amerika Serikat, negara dengan ekonomi terkuat di dunia, bertekuk lutut? Hari ini kita akan bedah tuntas, mulai dari panasnya Selat Hormuz, dilema The Fed yang terjepit antara inflasi dan suku bunga, hingga ancaman resesi yang polanya mirip dengan tahun 2022 lalu. Pastikan kalian tonton sampai habis video ini, karena apa yang terjadi di pasar minyak hari ini akan menentukan harga barang di pasar depan rumah kalian besok. Bagian 1. Geopolitik yang mendidih. Penyebab utamanya adalah geopolitik Timur Tengah yang kembali membara. Konflik di kawasan ini bukan lagi sekedar ketegangan lokal, tapi sudah mulai mengganggu urat nadi perdagangan dunia. Salah satu titik paling krusial adalah Selat Hormuz. Kenapa Selat Hormuz itu penting? Karena selat kecil ini adalah jalur utama bagi jutaan barel minyak setiap harinya. Begitu selat ini terganggu atau bahkan ditutup, pasokan global akan terhambat dan macet. Pasar benci ketidakpastian. Begitu ada rumor penutupan, harga minyak langsung mendidih. Namun ada skenario yang lebih buruk jika kepemimpinan di Iran bergeser ke arah yang lebih keras dan konfrontatif. Diplomasi dengan Amerika Serikat bakal mati total. Jika arah kebijakan mereka semakin vokal dan tidak kompromistis, kita tidak hanya bicara soal harga minyak mahal dalam seminggu 2 minggu, tapi ketegangan ini bisa sampai bertahun-tahun. Dampaknya, eskalasi kawasan yang luas. Jika perang ini berkepanjangan, efeknya ke Amerika Serikat bukan lagi sekedar gangguan sementara, melainkan kerusakan struktural. Energi mahal, rantai pasok hancur, dan volatilitas keuangan yang bakal bikin investor lari tunggang langgang. Bagian 2. Jebakan inflasi dan dilema The Fed. Sekarang kita bicara soal isi dompet. Banyak yang mengira inflasi di Amerika sudah terkendali. Kalau kita lihat data Januari 2026, inflasi Amerika Serikat sebenarnya turun ke level 2,4%. Kelihatannya bagus kan? Tapi tunggu dulu, mari kita bedah datanya. Hampir semua komponen mulai dari pangan, sewa rumah, sampai jasa itu penurunannya tipis banget, cuma sekitar 0,1% sampai 0,2%. Pahlawan sebenarnya yang membuat inflasi turun adalah komponen energi yang sempat anjlok dari 2,3% ke minus 0,1%. Tapi itu kemarin, sebelum minyak tembus $100. Jika harga minyak bertahan di level $100, mustahil inflasi Amerika Serikat tetap bertahan di angka 2%. Para analis memprediksi inflasi bisa melonjak kembali ke kisaran 3% hingga 3,5%. Dan disinilah masalah besarnya bagi The Fed. Bank Sentral Amerika itu data dependent. Mereka melihat data untuk menentukan suku bunga. Nah, di bulan Mei mendatang, ada kabar besar. Kevin Warsh dijadwalkan menggantikan posisi ketua The Fed. Pasar berharap Warsh bakal menurunkan suku bunga untuk menyegarkan ekonomi. Tapi kalau inflasi lagi tinggi-tingginya gara-gara minyak, menurunkan suku bunga itu sama saja dengan menyiram bensin ke api. Kalau suku bunga dipangkas saat inflasi naik, harga-harga bakal makin gila. Ini yang seharusnya jadi perhatian pemerintahan Presiden Trump. Jangan hanya fokus ke narasi keamanan internasional atau perang, tapi juga lihat realita ekonomi di depan mata. Bagian 3. Dolar yang kuat dan gunung utang. Efek domino berikutnya adalah nilai tukar. Kalau inflasi naik dan suku bunga terpaksa ikut naik, maka dolar Amerika DXY pasti bakal menguat. Bagi kita mungkin terdengar hebat, tapi buat Amerika, ini kabar buruk. Amerika adalah produsen sekaligus konsumen besar. Kalau dolar terlalu kuat, barang ekspor mereka jadi mahal banget di pasar global. Akibatnya, volume penjualan turun, profit perusahaan amblas, dan daya saing mereka hilang. Tapi ada yang lebih ngeri dari itu, yaitu utang pemerintah. Apakah kalian tahu berapa utang Amerika Serikat sekarang? Jawabannya adalah 38 triliun US dollar. Dan itu sudah lebih dari 100% PDB mereka. Bayangkan, hanya untuk bayar bunga utangnya saja, Amerika harus mengeluarkan lebih dari 1 triliun US dollar setahun.
Kalau suku bunga naik lagi karena inflasi minyak, beban bunga ini bakal mencekik ruang fiskal pemerintah. Uang pajak rakyat habis cuma buat bayar bunga utang, bukan buat pembangunan. Bagian 4. Konsumen Amerika Serikat di ujung tanduk. Dampak paling nyata akan dirasakan oleh rakyat biasa di Amerika. Mereka adalah masyarakat yang hidup dari kartu kredit. Hampir 82% populasi Amerika Serikat pakai kartu kredit. Tahun 2025 saja, nilai transaksinya tembus 1 triliun US dollar dengan bunga yang gila, 20% sampai 25%. Bayangkan skenarionya, jika harga bensin naik dikarenakan harga minyak melonjak, harga barang otomatis mengalami kenaikan atau inflasi, dan bunga cicilan kartu kredit juga akan ikut naik. Daya beli masyarakat bakal rontok, padahal konsumsi rumah tangga adalah mesin utama ekonomi Amerika. Kalau masyarakat berhenti belanja karena beban bunga, mesin ekonominya bakal macet. Ekspor turun dan daya belanja masyarakat lemah adalah kombinasi sempurna untuk terjadi resesi. Kita bisa melihat PDB Amerika terjun ke zona negatif. Bagian 5. Belajar dari tahun 2022. Kejadian ini sebenarnya mirip dengan tahun 2022 saat perang Rusia-Ukraina pecah. Waktu itu PDB Amerika yang awalnya tumbuh 7% di akhir 2021 langsung anjlok ke minus 1% di awal 2022. Penyebabnya adalah lonjakan harga komoditas. Bedanya kali ini beban utang Amerika sudah jauh lebih besar dan kondisi sosial masyarakatnya lebih rentan. Sejarah mungkin tidak terulang persis, tapi polanya berirama. Harga minyak yang tinggi bukan cuma soal angka di SPBU, tapi soal stabilitas ekonomi dunia. Bagian 6. Penutupan. Dari apa yang telah kita pelajari kali ini, apakah resesi akan benar-benar terjadi? Ataukah ada keajaiban diplomasi yang bisa mendinginkan suasana? Kita tunggu saja. Yang jelas, kencangkan ikat pinggang kalian karena guncangan ekonomi ini bakal terasa sampai ke Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah harga minyak akan terus terbang ke level yang lebih tinggi atau ini cuma gejolak sesaat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Andi Pras, sampai jumpa di video selanjutnya.